Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian Nugroho, NPM 19721031. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang laporan saya yang berjudul hasil produksi akibat brondolan tidak dikutip pada saat panen kelapa sawit. Dan saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu Ibu Susmita Sari, SPMP. Untuk itu kita mulai. Latar belakang. Kelapa sawit atau Elais Guinness Jack adalah salah satu kaum perkebunan yang sangat unggul. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar. Direktorat Jenderal Perkebunan mencatat produksi kelapa sawit mengalami peningkatan. Produksi kelapa sawit tahun 2014 mencapai 29.344.480 ton dan tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 30.948.931 ton. Panen merupakan salah satu kegiatan yang penting pada pengolahan tanaman kelapa sawit. Selain bahan tanaman dan pemeliharaan tanaman, panen juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan produksi. Panen meliputi pemotongan tandan buah matang panen, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke tempat pengumpulan hasil atau TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Dalam kegiatan panen sering ditemukan masalah, yaitu dalam pengutipan brondolan. Banyak brondolan yang berserakan mengakibatkan brondolan sering tidak tersangkut. Kemudian kutipan brondolan yang tidak bersih mengakibatkan kerugian bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit karena minyak kelapa sawit terdapat pada tiap buah brondolan. Brondolan yang terlibat dan tidak dikutip akan membusuk dan akhirnya akan tumbuh menjadi anak sawit dan akan mengakibatkan kehilangan produksi, bahkan menambah biaya perawatan. Untuk yang kedua, botani kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian vegetatif dan bagian generatif. Bagian vegetatif kelapa sawit meliputi akar, batang, dan daun. Sedangkan bagian generatif yang merupakan alat perkembangan terdiri dari bunga dan buah. Sistem perakaran kelapa sawit merupakan sistem akar serabut yang menyebarkan secara merata pada sekitar permukaan tanah. Meskipun demikian, ada juga akar yang menyebar ke bawah. Luas perakaran ini biasanya sejalan dengan luas proyeksi tanduk. Terus panen. Panen merupakan salah satu kegiatan yang penting pada pengolahan tanaman kelapa sawit. Panen dibagi menjadi tiga, yaitu satu, persiapan panen. Persiapan panen dimaksudkan yang akurat akan memperlancar pelaksanaan panen. Persiapan panen meliputi persiapan kondisi areal, penyediaan tepunten, pembagian seksi panen, dan penyediaan alat-alat kerja. Yang kedua, penentuan kriteria matang panen. Kelapa sawit berbuah setelah berumur 2,5 tahun dan buah masa 5,5 bulan setelah penyerbukan. Suatu areal sudah dapat dipanen jika tanaman telah berumur 31 bulan. Setidaknya 60% buah telah matang panen. Yang ketiga, penentuan kualitas panen. Penentuan kualitas panen dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada angka kerapatan panen atau AKP. Adalah suatu satuan yang menggambarkan rata-rata tandan matang panen per pohon. Yang B, sistem panen. Sistem panen disebut acak panen, merupakan areal yang luas, tentunya yang harus selesai dipanen pada hari pelaksanaan panen. Yang C, rotasi panen.
adalah waktu yang dibutuhkan antara panen yang terakhir dan panen berikutnya. Kemudian pelaksanaan panen. Pelaksanaan panen tandan buah segar dilaksanakan berdasarkan kriteria matang yang meliputi 4 faktor, yaitu kandungan minyak, kandungan ALB, ketersediaannya tenaga panen, dan biaya panen. Secara umum, urutan kegiatan pemotongan tandan buah segar dalam pemanenan kelapa sawit adalah sebagai berikut. Yang A, pada tanaman tua, semua pelepah songgong 1 maupun 2. Yang B, pangkal tandan buah dipotong dan dibiarkan tetap di piringannya. Yang C, semua brondolan yang tersangkut atau terselip di ketiak pelepah dikorek atau disogok untuk dikumpulkan. Yang D, pelepah yang tergolong disusun di gawangan mati. E, brondolan dikutip dan dikumpulkan. F, brondolan dipindah ke pokok berikutnya. Yang G, semua pokok panen berulah tandan buah dan brondolan yang telah terkumpul di pinggiran didistribusikan ke tempat pengumpulan panen atau TPH. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.